Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Sauki dengan NIM 3121 10269 dari kelas CI 21A3. Ingin mempresentasikan tugas UAS, yaitu absensi karyawan berbasis web. Baik. Pertama adalah teori seni mempengaruhi dan membujuk. Yang pertama yaitu ada etos. Apa sih etos? Etos itu adalah kredibilitas dan kepercayaan terhadap project manager. Contohnya itu seorang project manager dengan pengalaman dan sertifikat yang relevan seperti PMP akan lebih percaya oleh tim dan pemangku kepentingan, menunjukkan integritas, keahlian, dan komitmen terhadap proyek membantu. Yang kedua adalah patos. Apa itu patos? Patos adalah pergerakan emosi dan perasaan tim atau pemangku kepentingan. Contohnya itu, project manager menggunakan cerita inspiratif seperti bagaimana proyek akan menguntungkan perusahaan atau masyarakat, atau bagaimana keberhasilan proyek akan mengangkat karir dan inovasi tim. Ini dapat meningkatkan semangat dan motivasi tim. Yang ketiga adalah logos. Logos adalah penggunaan logika dan data untuk meyakinkan. Contohnya itu menyajikan rencana proyek dengan data yang kuat seperti jadwal terperinci, anggaran yang relevan, dan analisis resiko. Gunakan laporan kemajuan dan matriks kinerja untuk menunjukkan keberhasilan atau kebutuhan akan tindakan kooperatif. Selanjutnya yaitu 4 langkah proses pembujukan dan persuasi. Yang pertama yaitu bangun kredibilitas. Yaitu kredibilitas adalah kunci pertama dalam membujuk orang lain. Orang lain cenderung untuk mendengarkan dan menerima pesan dari seorang yang sangat memiliki pengetahuan, keahlian, dan integritas. Cara-caranya yaitu tunjukkan keahlian dan pengetahuan yang relevan. Yang kedua itu buat kesan pertama yang lebih baik dan profesional. Ketiga, berikan referensi atau testimoni yang mendukung. Yang keempat yaitu jujur dan transparan dalam komunikasi. Yang kedua ini adalah itu berikan emosi. Yaitu menggunakan emosi dapat membuat pesan lebih menarik dan berkesan. Emosi dapat memotivasi orang untuk bertindak dan memberikan alasan tambahan untuk menerima pesan. Cara yaitu gunakan cerita atau anekdot yang relevan. Yang kedua, menunjukkan empati terhadap audiens dan masalah mereka. Selanjutnya yaitu demokrasikan secara logika. Apa itu? Yaitu argumen yang kuat dan logis mendukung pesan yang ingin disampaikan dengan memberikan bukti dan alasan yang jelas. Audiens dapat lebih mudah memahami dan menerima argumen. Caranya yaitu sajikan data, fakta, dan statistik yang mendukung argumen. Yang kedua, buat argumen yang terstruktur dengan baik. Yang ketiga, gunakan contoh dan analogi untuk menjelaskan poin yang kompleks. Yang keempat, tunjukkan hubungan sebab-sebab yang jelas. Yang keempat yaitu lakukan tindakan. Apa itu? Yaitu setelah audiens diyakinkan, langkah terakhir adalah mendorong mereka untuk mengambil tindakan yang diinginkan. Ini bisa berupa langkah konkret yang harus diambil untuk mencapai tujuan. Caranya, berikan petunjuk yang jelas dan spesifik tentang tindakan yang harus diambil. Yang kedua, buat call of action yang kuat dan mendesak. Yang ketiga, pastikan tindakan yang diminta mudah diakses dan dilakukan. Itu adalah bottom line dan blueprint. Jadi bottom line program absensi karyawan berbasis web ini adalah untuk meningkatkan efisien dan akurasi dalam mengelola absensi karyawan di perusahaan atau industri. Tujuan utamanya itu adalah mengoptimasi proses absensi, mengurangi
yaitu mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses catatan absensi. Yang kedua itu meningkatkan transparansi, memungkinkan karyawan dan manajemen untuk memantau status absensi secara real time. Yang ketiga, meningkatkan kemudahan akses, memungkinkan pencatatan absensi dilakukan secara online dari berbagai lokasi. Yang keempat itu menyediakan laporan absensi yang akurat, seperti memberikan laporan absensi yang jelas dan rinci untuk manajemen perusahaan. Yang kelima itu meningkatkan kepuasan pengguna, yaitu memberikan kemudahan bagi karyawan dalam proses pencatatan absensi. Yang kedua yaitu rancangan blueprint proyek sistem absensi karyawan berbasis web. Yang pertama analisis kebutuhan, yang kedua desain sistem, yaitu mencakup arsitektur sistem, user interface, UI UX, user experience, UX, dan modul utama. Yang ketiga pengembangan sistem, yang keempat implementasi dan deployment, yang kelima pemeliharaan dan dukungan. Baik, saya selanjutnya itu organize you talking in 7 easy stage. Yang pertama yaitu opening presentation. Opening presentation itu adalah tujuannya menarik perhatian audiens dan memberikan gambaran umum tentang apa yang akan dibahas. Contohnya yaitu, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas sebuah solusi inovatif untuk mengelola absensi karyawan di perusahaan kita, yaitu sistem absensi karyawan berbasis web. Yang kedua yaitu explore. Tujuannya yaitu memahami situasi dan kebutuhan audiens serta memperkenalkan masalah yang ada. Contohnya itu, saya ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana proses absensi berjalan saat ini di perusahaan kita. Apa saja tantangan yang sering dihadapi oleh tim HR dan karyawan dalam proses ini. Yang kedua yaitu explain. Yang ketiga itu explain. Tujuannya itu menyampaikan solusi yang akan ditawarkan dengan detail dan menjelaskan bagaimana solusi tersebut bekerja. Contohnya itu seperti sistem absensi karyawan berbasis web yang kami tawarkan akan mengotomatisasi proses absensi, mengurangi kesalahan manual, dan memberikan laporan absensi yang real time. Sistem ini juga memungkinkan karyawan untuk mencatat absensi dari mana saja secara online. Yang keempat adalah invite. Tujuannya yaitu mengajak audiens untuk melihat lebih dekat dan mencoba solusi yang ditawarkan. Contohnya, mari kita lihat bagaimana sistem ini bekerja. Saya akan menunjukkan demo singkat tentang cara pekerjaan dan fitur-fitur utama yang sangat membantu kita dalam mengolah absensi karyawan. Yang kelima yaitu summaries. Tujuannya yaitu menyimpulkan poin-poin utama yang telah dibahas dan menetapkan manfaat dari solusi yang ditawarkan. Contohnya itu, jadi bagaimana sistem ini kita bisa menghemat waktu, mengurangi kesalahan, meningkatkan transparansi, dan memberikan kemudahan akses bagi karyawan untuk mencatat absensi. Yang keenam yaitu require reaction. Tujuannya itu meminta umpan balik dan tanggapan dari audiens tentang solusi yang telah dipresentasikan. Contohnya itu apa pendapat Anda tentang sistem ini? Apa Anda ada pertanyaan atau kekhawatiran yang ingin Anda sampaikan? Bagaimana menurut Anda? Apakah sistem ini akan membantu mengatasi tantangan yang kita hadapi? Yang ketujuh yaitu closing. Tujuannya itu mengatasi pembicaraan dengan mengarahkan audiens pada tindakan selanjutnya dan memberikan informasi kontak jika diperlukan. Contohnya itu, terima kasih atas perhatian Anda. Saya sangat berharap kita bisa sangat menerapkan sistem ini untuk meningkatkan efisien dan transparansi dalam mengelola absensi karyawan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau jika ingin mencoba sistem ini, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih. Selanjutnya, delivering you introduction. Yang pertama itu greet you introduce. Tujuannya itu memulai pembicaraan dengan sapaan yang ramah
untuk menciptakan suasana yang nyaman. Contohnya itu, selamat pagi Bapak, Ibu sekalian. Saya senang sekali bisa berada di sini hari ini. Yang kedua itu capture introduction. Tujuannya itu menarik perhatian audiens dengan sesuatu yang menarik atau relevan. Contohnya itu, apakah Anda sangat merasa frustasi dengan proses absensi yang lambat dan penuh dengan kesalahan? Bayangkan jika semua itu bisa dilakukan dengan hanya beberapa klik saja dari rumah. Yang ketiga itu establish your credibility. Tujuannya itu memperkenalkan diri Anda dan menunjukkan mengapa Anda memiliki otoritas untuk membicarakan topik tersebut. Contohnya itu, perkenalkan, nama saya Fauzan dan saya memiliki dari 10 tahun pengalaman dalam mengembangkan sistem informasi untuk perusahaan saya. Telah bekerja dan dengan banyak perusahaan untuk mengimplementasi solusi teknologi yang mempermudah proses administrasi mereka. Yang keempat yaitu preview YouTube. Tujuannya itu memberikan gambaran umum tentang apa yang akan dibahas dalam presentasi Anda. Contohnya itu, hari ini saya akan membahas bagaimana sistem absensi karyawan berbasis web dapat mengubah cara kita mengolah absensi karyawan. Saya akan menjelaskan fitur-fitur utama dari sistem ini, manfaat yang akan kita dapatkan, dan bagaimana kita bisa mulai mengimplementasinya di perusahaan kita. Yang kelima itu Precision Yuk Consultation. Tujuannya itu menyampaikan kesimpulan dan presentasi Anda dan menekankan kembali poin-poin utama. Contohnya yaitu, dengan sistem absensi karyawan berbasis web, kita dapat meningkatkan efisien, mengurangi kesalahan, dan memberikan kemudahan akses bagi karyawan untuk mencatat absensi. Saya yakin solusi ini akan sangat bermanfaat bagi perusahaan kita. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya siap menjalankan pelayanan jika ada. Baik, selanjutnya. Permisi, Pak. Oh ya, Pak Fauzan silahkan duduk. Selamat pagi Pak Suherman, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan untuk membahas proyek absensi karyawan berbasis web ini. Baik, selamat pagi juga Pak Fauzan. Saya penasaran dengan konsep sistem informasi absensi karyawan berbasis web yang Anda ajukan ini. Bisa Anda jelaskan lebih detail? Baik Pak, kami merancang sistem ini untuk mempermudah proses absensi baik bagi karyawan maupun pihak perusahaan. Berdasarkan data yang kami kumpulkan, lebih dari 70% karyawan merasa kesulitan dalam melakukan absensi secara manual. Dengan sistem ini, absensi kita bisa dilakukan secara online, transparan, dan real time. Menarik juga, tapi apakah sistem ini tuh benar-benar aman gak sih dan bisa diandalkan gitu buat perusahaan ini? Keamanan perusahaan adalah prioritas utama kami. Sistem ini menggunakan enkripsi SSL dan protokol keamanan terbaru untuk melindungi data absensi. Selain itu, kami telah menguji coba sistem ini di beberapa perusahaan dengan hasil yang sangat memuaskan. Tidak ada keluhan signifikan terkait keamanan dan keandalannya. Ya. Oke, saya paham. Namun, bagaimana sih dengan biaya implementasinya? Apakah perusahaan mampu menanggunginya? Tenang Pak Suherman, kami sangat memahami keterbatasan anggaran perusahaan. Oleh karena itu, kami menawarkan skema pembayaran yang fleksibel. Biaya implementasi bisa dicicil sesuai dengan kemampuan perusahaan. Lebih dari itu, dengan sistem ini, perusahaan dapat menghemat biaya operasional yang biasanya dikeluarkan untuk absensi manual. Dalam jangka yang panjang, ini akan sangat menguntungkan. Oke, bagaimana dengan dukungan teknisinya? Apakah ada pelatihan khusus untuk karyawan kami? Kami akan menyediakan pelatihan lengkap bagi seluruh karyawan yang terlibat. Tidak hanya itu, tim kami akan selalu siap memberikan dukungan teknis kapanpun dibutuhkan. Kami ingin memastikan bahwa transisi ke sistem baru ini berjalan dengan mulus tanpa hambatan berarti. Oke, saya sangat menghargai penjelasan Anda, Fauzan. Namun, saya masih khawatir nih tentang bagaimana sih karyawan yang kurang terbiasa dengan teknologi
akan menghadapi perubahan ini? Kekhawatiran Bapak sangat beralasan. Untuk itu, kami juga akan mengadakan sesi sosialisasi dan pendampingan bagi karyawan. Kami ingin memastikan semua pihak merasa nyaman dan terbantu dengan sistem ini. Kami percaya dengan sedikit pembiasaan karyawan akan melihat manfaat besar bagi kemudahan dan efisiensi sistem ini. Oke, penjelasan Anda sangat komprehensif dan meyakinkan ya Pak Jan. Saya bisa melihat betapa proyek ini dapat meningkatkan efisiensi absensi kami. Oke, sekarang apa langkah selanjutnya jika kami memutuskan untuk melanjutkan nih Pak Jan? Jika Bapak siap, langkah selanjutnya adalah menyepakati janjian kerjasama. Setelah itu, kami akan mulai tahap pengembangan dan pelatihan. Kami menargetkan sistem ini bisa beroperasi penuh dalam waktu 3 bulan. Dengan dukungan Bapak, saya yakin kita dapat mencapai tujuan ini dengan sukses. Oke, baiklah Pak Jan. Saya akan membawa proposal ini ke pihak perusahaan untuk mendapatkan persetujuan terakhir. Saya optimis bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk perusahaan kami. Terima kasih Pak Suherman, kami sangat antusias untuk bekerja sama dengan perusahaan ini. Kami percaya dengan sistem ini, kita bisa memberikan pelayanan terbaik bagi perusahaan dan karyawan. Oke, baik, terima kasih juga Fauzan. Mari kita lanjutkan proyek ini dan ciptakan perubahan positif bagi perusahaan kami.